Waspada tindak kriminalitas di bulan Ramadan dan juga menjelang Lebaran langsung dipandu oleh Edi Suroso. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang bisa berjumpa dengan saya Edi Suroso di acara Dialog Kalteng Menyapa edisi hari ini, hari Selasa, tanggal 27 April 2021 ya. Dan kesempatan pagi ini kita akan membahas topik tentang waspadai tindak pidana kriminalitas di bulan Ramadan dan juga menjelang Lebaran. Nah, pentingnya kita bahas ini karena berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya di bulan Ramadan ini justru masih ada ditemukan yang namanya tindak kriminalitas saya seperti pencurian dan sebagainya. Nah, terlebih lagi nanti ketika mendekati Lebaran itu patut diwaspadai adanya pencurian rumah kosong ya. Kita akan membahasnya dengan narasumber Kabak Ops Polresta Palangkaraya yaitu Kompol Edia Sutata. Kita sapa Pak Edia Sutata di via Zoom untuk kesempatan pagi ini. Selamat pagi, Komandan. Wih, selamat pagi, Pak Edi Suroso yang Luar baik biasa, hati. luar biasa ya. Selamat Jewo, Pak Hari sama dia. Ya, luar biasa Pak Edi Sutata ini memang terkenal beliau ini mobile, sangat aktif di lapangan ya. Sejak beliau jadi Kapolsek ya, Pak Handut jadi Kapolsek ini sejak itulah beliau selalu dikenal oleh masyarakat luas. Dan saat ini kita ingin lebih jauh mengetahui bagaimana persiapan-persiapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana kriminalitas yang terjadi di bulan Ramadan. Nah, bisa diceritakan Pak Edia, bagaimana persiapan yang dilakukan personelnya di lapangan dalam rangka mengantisipasi terjadinya kriminalitas? Ya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Saya ucapkan selamat pagi buat saudaraku semuanya. Selamat Jewo, Pak Hari sama dia, seluruh warga masyarakat Kalimantan Tengah. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara saya yang melaksanakan ibadah puasa. Dan alhamdulillah Rabbil Alamin berkat partisipasi warga masyarakat Palangkaraya khususnya Kalimantan Tengah pada umumnya untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya aman dan kondusif. Dan alhamdulillah juga ini kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa situasi Kamtipmas yang ada di Palangkaraya aman kondusif. Jadi yang ada data yang ada pada kami selama di bulan Ramadan ini alhamdulillah ada 19 kejadian. Ini relatif aman sekali. Dan dari data yang ada ini adalah yang sifatnya tindak pidana ringan-ringan aja. Apa istilahnya tindak pidana yang ringan, misalnya pencurian ataupun pencurian handphone, pencurian kotak amal masjid itu ya, yang karena warga masyarakat menaruhnya tidak pada tempatnya, ya disimpan, ditaruh di tempat sepeda motor, di jok terus ditinggal itu. Nah, itu karena yang masih yang ringan-ringan untuk tindak pidana yang terjadi. Kemudian sebentar lagi nanti bulan Mei akan ada Lebaran. Jadi kemarin Forkopimda Kalimantan Tengah, Forkompinda Kota Palangkaraya ini sudah melaksanakan mendeklarasikan bahwa Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, kita panggil semua. Beliau sudah mendeklarasikan nanti untuk dukungannya, mendeklarasikan bentuk peniadaan mudik. Jadi mudik nanti untuk ditiadakan. Mari sama-sama kita dukung program pemerintah untuk meniadakan mudik. Itu. Jadi ini salah satu cara kita, cara pemerintah
untuk memutus mata rantai COVID-19. Dan yang kita tadi yang sesuai tema kita hari ini, masalah kriminalitas atau Kamtibmas, ini yang terjadi pencurian. Pencurian tadi saya sebutkan, pencurian dengan pemberatan rumah yang dikunci, sudah dikunci juga orangnya ada di situ. Itu ada 5 kejadian. Pencurian biasa yang saya sebutkan tadi, naruh handphone sembarangan, itu ada 4. Kemudian ini penggelapan sepeda motor ini rata-rata, Pak. Penggelapan sepeda motor ini, saking akrabnya ini, antara pelapor sama terlapor itu akrab. Terlapor pinjam, terus dibawa pergi. Ini ada 4 kejadian. Kemudian ini narkotika yang perlu kita waspadai. Narkotika yang perlu kita waspadai ini, ya kita harus sama-sama memerangi narkotika. Ini ada 3 kejadian. Yang kebakaran, mohon ini sudah memasuki musim kemarau, curah hujan sudah relatif menurun, mohon nanti kita sama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan ataupun kebakaran rumah. Ya, ini untuk yang masalah karhutla tadi, mari kita sama-sama menghilangkan kebiasaan membersihkan lahan dengan cara membakar. Itu kita hilangkan. Masih ada cara-cara yang lebih bijaksana lagi. Begitu, Pak. Kabarnya sudah ada yang ditangkap ya kalau tidak salah itu kejadian kebakaran di Victoria itu. Itu sebenarnya yang membakar apakah faktor kesengajaan atau alam itu yang waktu di Jalan Victoria itu? Dalam minggu kemarin, Pak Edi, minggu kemarin itu ada beberapa kejadian. Minggu yang lalu itu ada beberapa kejadian. Minggu kemarin lah, jelasnya saya harinya lupa. Itu di Jalan Victoria, itu kurang lebih luasnya sekitar 3 hektar. Kemudian di Aslon itu ukuran 40-60. Terus berikutnya di Jalan Dulin Kandang itu hampir 5 hektar yang terbakar. Terus di Kelampangan itu ada 1 kapling. Kemudian yang di Komplek Untrip, Jalan di Kereng itu ada 1 kapling. Ini kita sudah memonitor siapa pelakunya. Kita sudah monitor pelakunya yang membakar pertama siapa, ini sudah kita lakukan pemeriksaan. Kita sudah tahu. Nah ini Pak, makanya kita ini penegakan hukum secara profesional dan juga kita nanti sesuai dengan program Bapak Kapolri, kita lihat nanti dulu apakah dia ini sengaja atau karena lalainya atau bagaimana nanti akan kita lakukan penegakan hukum. Penegakan hukum nanti dengan yang sampai ke pengadilan atau nanti sampai ke cukup restoratif justice, itu nanti masih kita kaji. Tapi semuanya saat ini masih dalam penyelidikan kita. Untuk yang diduga, kita sudah monitor. Identitas sudah kita kantongi, 8. Ancamannya berapa tahun penjara kalau memang itu sengaja dibakar oleh oknum tak bertanggung jawab? Ancamannya berapa dendanya dan tahun penjara itu? Nah, ini kita nanti akan menggunakan saat ini warga masyarakat, Pak. Warga masyarakat ini kan mereka membersihkan lahan. Jadi kita kenakan pasal KUHP, Undang-Undang Pidana Umumnya, yaitu dengan sengaja melakukan pembakaran yang dapat menimbulkan bahaya umum, itu ancaman hukumannya 5 tahun. Kemudian yang apabila karena lalainya, pasal 188 KUHP, karena lalainya, itu juga bisa kita kenakan ancaman hukuman juga 5 tahun. Dan nanti apabila ini nanti kita lakukan, masyarakat yang melakukan membakar ini dengan mau untuk membuka lahan atau membuka perkebunan, itu nanti ancamannya akan lebih tinggi lagi. Karena kita kenakan lagi, kita perberat lagi kalau misalnya untuk perkebunan. Itu perkebunan kita kenakan undang-undang tentang perlindungan lingkungan hidup, UPL-nya. Nanti kita kenakan itu. Jadi ancamannya hukuman sampai 10 tahun, 15 tahun penjara. Dan dendanya sampai 15 miliar rupiah. Inilah yang harus dipahami dan juga disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya yang ada di area-area lahan rawan kebakaran begitu ya, Pak Edi ya.
karena masyarakat masih belum tahu bahwa dikira tidak menimbulkan dampak sehingga mereka dengan bebas membersihkan lahan kemudian dibakar dan ditinggal, begitu ya? Ya begitu Pak. Kami dari berbagai lini, berbagai sektor, berbagai fungsi itu sudah tidak bosan-bosannya Pak. Kami ini selalu mensosialisasikan, baik itu melewati media sosial maupun door to door kepada masyarakat Pak, maupun kita menggunakan media spanduk yang kita tempatkan di tempat yang strategis. Itu sudah kita laksanakan untuk sosialisasi mencegah terjadinya karhutlah. Kita misalnya Bapak Kapolda Kalteng ini sudah membuat tentang maklumat untuk tidak membakar lahan. Ini sudah kita sebarkan ke warga masyarakat secara door to door, juga kita sampaikan. Kemudian juga lewat media sosial, setiap akun yang miliknya Polri ataupun ikutnya anggota Polri pasti sudah mensosialisasikan tentang maklumat Bapak Kapolda tadi. Dan juga maklumat Bapak Kapolda itu juga sudah kita tempelkan, kita pasang di tempat yang strategis. Itu sudah kita laksanakan. Ya harapannya warga masyarakat ini bisalah membantu kita, dan harapan harus bisa mengubah kebiasaan membersihkan lahan dengan tidak membakar. Begitu Bapak. Baik, kita tunggu ada penelpon masuk ya. Bagi pendengar silahkan yang ingin bertanya kepada Kabak Ops Polresta Palangkaraya, Kompol Edia Sutata. Di pagi ini kami persilahkan Anda ingin bertanya dengan Pak Edia Sutata. Nampaknya sudah ada yang bergabung, kita sapa. Selamat pagi pendengar. Halo, selamat pagi Pak Edi. Iya, selamat pagi dengan Pak siapa? Dulu. Dengan Pak Kris di Temanggung Tilung, Ya, Pak Edi. Pak Kris di Temanggung Tilung. Silakan Pak Kris. Pertanyaan Anda silakan kepada Pak Kompol Edia. Terima kasih atas pencerahannya Pak Edi. Benar apa yang dikatakan, itu menurut saya pada wilayah-wilayah tertentu sangat tepat apabila di Kota Palangkaraya ini yang sebagian besar wilayahnya terdapat lahan-lahan gambut. Nah, kita belum melihat ada pengecualian dari pihak aparat atau pemetaan terhadap lembaga terkait terhadap wilayah-wilayah yang bisa dibakar dan tidak bisa dibakar. Kita juga melihat betapa susahnya masyarakat melakukan pembersihan lahan, membuka ladang dengan tanpa membakar. Sementara dari pihak pemerintah masih belum siap memberikan solusi, apalagi sarana dan prasarana untuk mendukung dari pemberlakuan sebuah aturan tersebut. Nah, ini seperti tahun-tahun sebelumnya, beberapa orang masyarakat di wilayah Barito Utara, di Kota Waringin Barat, di Murung Raya yang ditangkap begitu saja, padahal mereka melakukan pembakaran sebatas wilayah yang mereka perlukan untuk penanaman padi misalnya, yang merupakan kebiasaan masyarakat. Apakah ini ada pengecualiannya, Pak Edi? Terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Kris di Jalan Temanggung Tilung kalau tidak salah ya. Ini pendengar setia RRI yang menanyakan kepada narasumber, bagaimana tanggapan dari Pak Edia? Apakah ada pengecualian lahan-lahan yang bisa dibakar dan tidak bisa dibakar? Nah, silakan tanggapan dari Pak Edia. Terima kasih Pak Hari, Pak Kris yang di Temanggung Tilung, itu Pak Hari saya. Pokoknya yang di Palangkaraya di Kalimantan Tengah itu adalah saudara saya semua. Ini tadi terima kasih, apakah ada pengecualian atau tidak. Jadi sesuai dengan peraturan gubernur itu ada dijelaskan bahwa bisa melakukan pembakar, tapi dilakukan di lahan mineral, bukan di lahan gambut. Kalau di lahan gambut dilakukan pembakaran di musim kemarau itu pasti akan menyebar. Makanya dalam pergub itu yang bisa dilakukan pembakaran adalah di tanah mineral. Tanah mineral itu ya tanah liat kah apa itu ya tanah mineral. Kemudian Bapak Kapolres kami, Bapak Dwi Tunggal Jaradi, Kombes Dwi Tunggal Jaradi memiliki visioner yang baik, sangat bijaksana.
tidak semua yang melakukan pembakaran lahan di Palangkaraya ini langsung di penegakan hukum Langsung ditangkap. sampai ke Ya. pengadilan. Ya. Ini beliau tahun kemarin saat saya di Kapolsek Pahandut, atas petunjuk beliau, kemudian kita dilakukan gelar perkara bahwa yang membakar yang hanya untuk membersihkan lahan yang kecil, lahannya sempit, itu tidak begitu luas menimbulkan dampak yang besar, itu kita laksanakan restoratif justice. Walaupun itu yang kita kenakan, tapi tetap kita kenakan wajib lapor. Tapi setelah itu kita lakukan restoratif justice, penyelesaian di luar pengadilan. Ya, ini pertama tadi pengecualiannya saya jawab bahwa yang bisa dibakar itu adalah yang di tanah mineral. Kalau misalnya hanya membersihkan lahan di tanah lahan gambut, dikhawatirkan yang saya sebutkan tadi, baik itu di Victoria, di Aslon 1, maupun di Luyung Kandang, itu hanya membersihkan lahannya dia, Pak. Lahannya dia itu satu kapling dibersihkan. Setelah itu karena cuaca yang sangat panas, lahan yang kering, akhirnya menyebar sampai 5 hektar yang di Luyung Kandang itu, Pak. Makanya kami menyarankan dan kami himbau untuk tidak membakar lahan di lahan gambut. Karena nanti sangat dikhawatirkan Merembet cepat gitu, Pak. sekali menyebarnya. Ya, merembet kemana-mana gitu ya. Baik. Ini akan merembet kemana-mana. Kemudian solusi pemerintah yang tadi disebutkan, ya ini kami belum bisa menjawab solusi pemerintah itu bagaimana. Tapi kita lihat kayak jalan-jalan, saya diskusi dengan Kepala Dinas Pertanian, ini ada cara untuk misalnya bekas padi atau bekas tumbuh-tumbuhan, bekas-bekasan itu pakai zat kimia itu loh, sehingga bisa membusuk. Rondap gitu ya, dirondap. Itu, gitu. Pak. Ya. Nah, Baik. dirondap kering, Pak. Tapi dirondap itu, Pak, kami sampaikan yang di Jalan Josudarso kemarin yang kami datangi juga, saya setiap TKP ke Harutlah, insya Allah saya datang, Pak. Yang di Jalan Josudarso ini dirondap, Pak. Dirondap, kering kan? Hujan, ada dibersihkan, dibakar. Merambat yang dirondap itu terbakar semua, Pak. Gitu. Bahaya juga. Ya, itu alhamdulillah Rabbil Alamin juga, Pak. Itu atas berkat pertolongan Allah, saya datang di situ hujan deras, jadi tidak langsung menyebar. Baik, ya itulah tadi sekian banyak dari tindak kriminalitas dan ini masih ada pertanyaan dari pendengar setia Pro 1, kita bacakan. Nah ini tadi kita mengenai Karhutla, sekarang ada lagi nih pertanyaannya, Pak, sekarang kan posko PPKM Mikro itu sudah dibentuk di masing-masing RT. Nah apa itu bisa sekalian menjaga keamanan lingkungan? Ini dari Nana di Palangkaraya menanyakan kepada Pak Edia. Silakan Pak Edia tanggapi pertanyaan dari Mbak Nana. Katanya PPKM sudah ada. Apakah itu menjamin bisa menjaga keamanan lingkungan katanya? Iya, terima kasih. PPKM skala mikro itu adalah pembatasan kegiatan masyarakat. Tujuan utama dari instruksi Mendagri ini adalah untuk mitigasi COVID, untuk mencegah peredaran COVID. Jadi saat ini yang ada di Palangkaraya sesuai dengan instruksi Mendagri bahwa yang dipasang atau yang ada poskonya ini adalah yang di tiap kelurahan itu pasti ada. Itu ada poskonya. Kemudian anggota posko tadi dia tadi yang terdiri dari TNI, Polri, orang kesehatan, dari pemerintahan, dari tokoh masyarakat, itu mereka keliling untuk melakukan tracing kepada warga yang melakukan warga yang terkontaminasi dilakukan tracing. Jadi mereka sih sekalian jalan, sekalian tracing, itu mereka juga sekaligus patroli gitu loh. Jadi sangat efektif juga untuk patroli. Kemudian itu yang PPKM Mikro, Pak. Sekaligus kami dari Polresta Palangkaraya ini juga melakukan mitigasi COVID. Mitigasi COVID yang kita lakukan ini dari pagi, malam, siang, sore itu kita lakukan, Pak. Misalnya pagi ini kita laksanakan, kita sudah keliling dari Sat Lalu Lintas itu keliling di pasar-pasar itu untuk mencegah
mitigasi COVID, untuk mitigasi. Dengan kehadiran Polri, insya Allah orang-orang yang berniat jahat tadi akan mengurungkannya kan. Oh, di situ Pak polisinya, patrolinya sedang keliling. Kemudian untuk siang hari seperti ini dari Sat Sabara ini juga melakukan mitigasi COVID, keliling wilayah Palangkaraya ini. Ya, ini akhirnya bisa mengurangi masyarakat yang ingin berniat jahat. Sore nanti kita ini juga ada mitigasi COVID yang dilaksanakan oleh regu kami, anggota kami ke tempat-tempat keramaian. Malam juga kita laksanakan. Jadi insya Allah lah usaha kami di samping mitigasi COVID melalui PPKM Mikro, insya Allah dengan mitigasi COVID kita keliling-keliling, patroli sekaligus kita patroli. Insya Allah bisa mencegah terjadinya tindak pidana itu. Demikian. Rajin patroli dan rutin ya, melakukan patroli personel dari kepolisian. Ya, kita baca lagi pertanyaan dari pendengar, dari Tony di Tangkiling. Apa strategi untuk mengurangi kriminalitas menjelang Lebaran? Biasanya banyak muncul maling, jambret, dan rampok. Ini dari Tony. Nah, ini bagaimana analisa dan pengalaman dari Pak Edia menjelang Lebaran ini, apakah benar demikian ada banyak maling, jambret, dan rampok? Ya. Dari beberapa tahun yang lalu memang ada seperti itu karena ada kebutuhan yang meningkat sehingga kalau yang tidak pada pekerjaan, tidak ada penghasilan, ada oknum-oknum tertentu mengambil jalan pintas. Yaitu untuk menghilangkan kejadian seperti itu, strategi yang kami lakukan yaitu kami dengan cara seperti tadi. Kita patroli, Pak. Baik pagi, siang, malam. Itu kita laksanakan, Pak. Pagi seperti yang saya contohkan tadi, siang yang seperti yang saya contohkan tadi kita keliling terus patroli. Malam pun juga kita patroli lagi. Ya, itu kita laksanakan untuk patroli baik terbuka maupun tertutup. Dan kami tetap menghimbau kepada warga masyarakat membantu kami untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Di samping kami patroli, masyarakat nanti juga ikut waspada juga. Misalnya ada motornya. Mohon kalau parkir sepeda motor itu parkir yang mudah diawasi. Dan sekali lagi, ditambah lagi, dikunci setang. Dikunci setang, kalau perlu dikasih kunci rahasia. Kemudian untuk yang rumah, ya mohon ini pengalaman saya dan yang data yang ada di sini, pencurian ini, ya karena kuncinya, kunci rumah atau kunci pintu, kunci jendela, tidak dikunci secara maksimal. Dan tidurnya pun, kalau tidurnya itu biasanya terlalu nyenyak lah. Ya, harapan saya kalau tidur ya jangan terlalu nyenyak. Nah, gitu. Pastikan kalau mau tidur itu, Pak, warga masyarakat itu kalau tidur pastikan jendela, pintu terkunci dengan baik. Setelah itu jangan lupa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrahkan, kita sudah berusaha, baru kita pasrahkan pada Allah. Ya Allah, lindungi saya, lindungi jiwa saya, harta dan benda saya. Begitu, Bapak. Iya. Ya. Nah, ini ada lagi telepon masuk. Nampaknya pendengar antusias sekali mendengarkan acara ini karena narasumbernya begitu semangat dalam memberikan jawaban ya, Pak Edi Sutoate ini. Bisa benar Pak Edi Suroso ini. Baik, kita sapa lagi penelpon selanjutnya. Selamat pagi, pendengar. Iya, nampaknya masih belum ada terdengar suara, jadi ada mungkin malu ya. Kita terus temani pendengar. Ini sudah ada banyak yang nanya di WA dari Pak Anto ya di Tumbang Tahai ya. Ini menanyakan kepada Pak Edia, marak curanmor di Palangka. Apa benar nih Pak, marak curanmor di Palangka? Bagaimana kepolisian dalam menindaklanjuti laporan pencurian sepeda motor? Ini memang kita ketahui bersama dalam beberapa hari ini ada yang kehilangan motor, Pak. Ini termasuk teman saya di parkir di rumah ibadah itu hilang motornya. Itu apa bagaimana
kepolisian menindaklanjuti ketika masyarakat kehilangan motor, itu apa langkah-langkah dari kepolisian ketika mendapatkan laporan pencurian motor ini, Pak? Silakan. Baik, ini kita terima kasih. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya menyaksikan, mendengarkan Radio RRI ini. Mau saya mengingatkan, satu suara berjuta telinga. Dan perlu kami informasikan kepada saudaraku semuanya, saat ini ada dari staf dari UNDSS, dari PBB, itu juga ikut menyaksikan. Kebetulan ada WA saya tadi masuk, dari beliau ini saat ini sedang menyaksikan siaran kita. YouTube ya? Nah, ini dari PBB gitu. Jadi terkenal. Jadi saya juga terkenal. Gimana nih? Oke. Untuk menindak tadi pertanyaan yang dari Tahe tadi, Mas Eko yang di Tahe tadi, Mas Tony yang banyak curanmor tadi. Jadi kami mengharapkan kepada Bapak Ibu semuanya, seperti apa yang saya sampaikan, parkir kendaraan sepeda motor di tempat yang aman. Kalau bisa, parkir yang bisa diawasi. Dan ingat, jangan lupa parkirnya ini dikunci stang. Kemudian ada beberapa sepeda motor yang terbunda, itu dikunci stang terus ada ditutup kuncinya. Ditutup kuncinya. Nah, ya, Pak, tapi kalau kan, perlu dikasih. Tapi maling ini kan punya banyak cara, Pak Edia. Maling ini kan punya banyak cara punya banyak cara dan cerdik, karena namanya maling kan punya banyak cara. Bagaimana ketika maling itu sudah memiliki kunci rahasia dan dia bisa mengambil motor masyarakat begitu? Jadi gini Pak, saya kemarin waktu di Polsek Pahandut ada beberapa pengalaman. Dia tidak membutuhkan waktu lebih dari 2 menit. Tidak lebih dari 1 menit dia bisa menghidupkan sepeda motor itu. Nah, makanya dia punya cara seperti itu. Maling ini yang hanya beberapa menit bisa membawa sepeda motor lari. Saya pun juga punya cara lagi. Caranya ini saya sampaikan secara umum. Pertama, kunci ganda dulu, Pak. Kunci ganda dulu. Setelah itu kan di situ ada penutup, pelindung. Pelindung kunci itu silahkan ditutupkan. Diklik gitu ya? Ditutup. Diceklek. Setelah ditutup itu, ditambah lagi ada kunci rahasia. Silahkan kunci rahasia ini nanti kan yang bisa walaupun pintunya bisa terbuka, kuncinya itu bisa terbuka setengah, tapi dia tidak akan bisa menghidupkan karena ada kunci rahasia. Nah, kunci rahasia ini silahkan Bapak Ibu semuanya gitu ya? Datang ke bengkel atau datang ke bengkel lah, bukan datang ke saya kalau saya bukan ahlinya kan. Datang ke bengkel untuk nanti kunci rahasia. Kunci rahasianya itu nanti kita untuk memutuskan elektriknya. Jadi walaupun di starter pun tidak akan bisa hidup. Dan letaknya kunci rahasia hanya Bapak Ibu semuanya yang tahu tempatnya. Dari kejadian. Terus gini, jangan lupa. Kalau kita saat ini kan punya call center 110. Itu penting. Silahkan nanti kalau ada kehilangan itu, silahkan segera menelpon ke 110. Kecepatan Bapak melapor, nanti insya Allah kecepatan kita akan mendatangi, setelahnya kita akan pengejaran atau menutup akses mau keluar wilayah Palangkaraya. Betul, ya. Jadi kecepatan melapor, insya Allah kami akan cepat dan kita akan cepat itu mendatangi. Bebas pulsa ya Pak ya? Bebas gratis pulsa kayak gimana? Ya, bebas pulsa Pak. Berapa tadi Pak? Dan laporan ini mohon 110 ini jangan laporan hoax atau laporan palsu. Karena nanti kalau laporan itu palsu kita bisa diblokir itu nanti. Secara otomatis kalau laporannya palsu. Misalnya Mas Edi Suroso ini mau menelpon ternyata palsu, ya itu. Ternyata prank gitu Pak ya. Itu sangat itu dari Mas Tony yang di Tahe tadi, Mas Eko yang di Tahe. Silahkan strategi dari Bapak membantu kami dan kami tetap monitor saat ini untuk pelaksanaan ibadah sholat maghrib maupun sholat tarawih, kita sudah menempatkan anggota-anggota yang jaga di situ. Ada beberapa masjid yang besar, itu kita tempatkan warga masyarakat, kita tempatkan anggota gitu. 2 orang, 3 orang sudah ada di situ untuk menjaga Bapak Ibu semuanya biar tenang dalam melaksanakan ibadah. Begitu Pak Edi Suroso. Kembali tadi tentang pencurian motor ini, apakah kalau sudah terjadi pencurian ini pelakunya bisa tertangkap Pak? Artinya bisa dijamin tertangkap
ketika sudah dicuri gitu kendaraan motor? Alhamdulillah Pak, waktu saya di Kapolsek Pahandut dan saya di Kapolkop ini, alhamdulillah banyak yang terungkap, banyak yang tertangkap. Itu yang banyak tertangkap. Jadi kita berdoa aja kan. Saya berusaha supaya bisa mengungkap. Bapak Ibu semuanya mohon bantuannya, doanya agar perkara pencurian itu bisa diungkap. Dari beberapa data yang ada ini banyak yang terungkap Pak, lebih dari 50% terungkap. Itu gimana kondisi motornya Pak ketika sudah tertangkap? Kemudian kondisi motornya apakah sudah masih standar atau memang udah dijual under dealnya gitu ketika sudah tertangkap itu? Ya, pengalaman kami yang kemarin Pak, ini masih lengkap. Masih lengkap, jadi tidak ada, ya ada sebagian yang sudah dipredeli. Tapi ini masih lengkap dan rata-rata dijual keluar daerah. Makanya bagi saudara-saudara saya yang membeli sepeda motor, pastikan membeli sepeda motor itu dengan surat-surat yang lengkap. Ya, betul. Jangan nanti istilahnya ini istilah patahan. Mohon jangan membeli sepeda motor ataupun mobil dengan istilah patahan. Patahan itu saya nggak tahu apa istilah, saya kan sering di masyarakat ya, jadi mau beli sepeda motor patahan. Nah, itu nanti jangan membeli sepeda motor atau mobil yang istilahnya patahan. Kalau membeli motor nanti dengan menggunakan yang harus ada STNK dan PPKB. Itu pun STNK dan PPKB pun harus benar-benar dicek. Silahkan koordinasi ke kepolisian. Apakah PPKB ini resmi, asli, atau aspal? Asli tapi palsu. Jadi beberapa pengalaman saya waktu di Polsek Pahandut itu ada yang palsu Pak. Itu ada mobil yang diamankan di Polsek Pahandut itu. Itu palsu, PPKB-nya palsu. Begitu Pak. Oke. Tadi bisa diulang Pak Edia, di nomor berapa tadi masyarakat bisa menghubungi kantor polisi yang bebas pulsa tadi? Supaya bisa 110 Pak. 110 ya. Langsung ini aja, 110 itu bisa aja. Ya, Anda masyarakat pendengar bisa mencatat dan langsung ketika Anda saat itu kehilangan motor langsung saja telepon, nanti bergerak cepat anggota kepolisian. Sama ini itu kan untuk Polres. Nanti untuk Polsek Pahandut silakan dicatat 0536 32 21 590. Kami ulang lagi, 0536 kode area 32 21 590. Baik. Itu apabila membutuhkan bantuan Polri. Baik, Pak Edia, kita break sejenak, kita akan dengarkan iklan layanan masyarakat berikut ini. Kita lanjutkan dialog yang sangat menarik. Jangan kemana-mana pendengar, kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. Yeay, Tante. Hai. Loh, Ari nggak belajar daring? Enggak ah. Emang nggak ada tugas? Nanti juga Mama kok yang ngerjain. Hah? Iya sih Dek, soalnya susah ngajarin si Ari. Gak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya. Kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya? Iya sih. Kakak harus sabar dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa. Sekaligus guru bagi anaknya di rumah. Tapi guru Ari gak segalak Mama, Tante. Halo guys, ini kakak Aldi. Hobinya sekarang main game. Dia jadi pro banget loh sekarang. Yang ini bapak sekarang hobinya nonton bola sampai ketiduran. Akhirnya TV dia yang nonton bapak. Untung gak kena bola. Nah, kalau yang ini ibu. Selama pandemi ini, ibu jadi suka coba resep baru. Dan tugas tambahan saya wajib cicipi masakan ibu.
Guys, itu aktivitas keluarga saya selama pandemi. Lebih membatasi keluar rumah dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Kalau kamu? Tetap aman, di rumah saja. Ayo berkontribusi dalam perang melawan virus corona. Pro 1, kanal inspirasi. Ya, kembali lagi di acara Dialog Kalteng Menyapa bersama Edi Suroso, pemeriksa RRI Net YouTube Palangkaraya. Ya, RRI Net via media sosial. Anda bisa mengakses siaran ini lewat HP Android Anda bisa mendengarkan secara live. Saat ini saya bersama dengan narasumber Kabak Ops Polresta Palangkaraya, Kompol Edia Sutata. Ya, dan pendengar, kita masih undang kebersamaan Anda yang ingin bertanya, silakan. Karena masih ada waktu sekitar kurang lebih 15 menit kebersamaan kita di acara ini. Anda bisa lewat telepon juga, lewat WA juga boleh. Anda bisa bertanya apapun mengenai tindak kriminalitas, karena topik yang kita bahas saat ini adalah waspada kriminalitas jelang Lebaran. Ya, Pak Edia, saat ini apakah Polsek Jekan Raya sudah difungsikan? Karena setahu saya di sana sudah dibangun gedung perkantoran kalau tidak salah ya. Bagaimana saat ini perkembangan terbaru? Ya, Pak. Terima kasih Pak Edi Suroso. Bahwa komitmen dari Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, Bapak Kapolres akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan memang sudah dibangun Polsek Jekan Raya. Bahwa Polsek Jekan Raya sudah efektif untuk memberikan pelayanan. Walaupun secara struktur organisasi Polsek Jekan Raya ini belum ada dalam struktur organisasi. Tapi perintah dari Bapak Kapolda, Bapak Kapolres untuk tetap melayani masyarakat. Tetap melaksanakan apabila masyarakat membutuhkan pertolongan, itu tetap dilayani. Misalnya untuk penjagaan, patroli, penjagaan, pengaturan, beliaunya menangani. Tapi untuk apabila ada kriminalitas yang menangani nanti tetap dari Polres ataupun dari Polsek Pandut. Misalnya ada maling ketangkap misalnya, ini yang Polsek Pandut belum bisa menangani karena dalam struktur organisasi belum sah, belum diresmikan. Tapi nanti penanganannya tetap menginduk ke Polres maupun menginduk ke Polsek Pandut ya. Yeah. Ya. Selama bulan Ramadan ini kan ada laporan masyarakat mengenai Bali ya. Bali ini juga cukup meresahkan masyarakat yang terjadi di mungkin sekitar bandara, sekitar Hiu Putih. Ini bagaimana dari patroli yang sudah dilakukan oleh aparat kepolisian saat ini, bagaimana dari Bali ini tindak remaja yang melakukan aksi balapan liar ini? Ya, terima kasih Mas Edi. Ya. Jadi balap liar itu juga sudah kita laksanakan. Kita sudah menerbitkan surat perintah untuk memerintahkan kepada jajaran kami agar mengantisipasi balap liar. Mas Edi yang sampaikan tadi, jalan-jalan yang rawan balap liar ini, awal-awal puasa kemarin memang rawan terjadinya balapan liar. Dan kita pun sudah antisipasi. Sebelum terjadinya sudah antisipasi. Hari pertama puasa, hari pertama kedua ini ada yang balapan liar. Kita amankan, Pak. Hari pertama itu ada sekitar 20-an, kemudian hari berikutnya itu ada sekitar 15-an yang diamankan sepeda motornya. Hukuman kita tegas. Apabila ada balapan liar, sepeda motornya tidak memenuhi standar, makanya akan motornya itu kita tahan minimal 1 bulan. Ditilang gitu ya. Terus nanti apabila nanti motornya itu tidak memenuhi spek sepeda motor, nanti kita tahan lebih lama lagi. Dan ini rata-rata yang mengemudi ini adik-adik kita, anak-anak kita yang masih di bawah umur. Makanya kalau sepeda motornya diambil, orang tuanya juga harus ikuti. Orang tuanya kita suruh mengikuti. Untuk mengikuti, mengambil, membuat pernyataan orang tua bersama anaknya bahwa tidak akan mengulangi lagi. Dan orang tuanya pun berjanji tidak mengizinkan anaknya untuk membawa sepeda motor. Lokasi cara bertindak kami, ini kita pada malam hari. Sehabis sholat tarwih, ini kita keluar
mobil kita patroli kita keluar, atau dalam istilahnya blue light patrolnya kita keluarkan, kita standby di lokasi-lokasi yang rawan Bali, antara lain yang disebutkan tadi di Hiu Putih, di Garuda, di bandara, kemudian di Jalan Dr. Murjani, depan SMA itu Jalan ya? Yosudarso, Depan SMA juga ya? itu kita tempatkan personil kami dengan blue light patrol. Alhamdulillah beberapa hari ini, 1 minggu terakhir ini aman. Adik-adik kita, warga kita tidak ada yang melaksanakan balapan liar. Iya. Dan kami ingatkan, mohon jangan sekali-sekali melaksanakan balap liar. Karena balap liar itu akan merugikan, membahayakan bagi si pembalap itu sendiri, pengendara itu sendiri, maupun bagi orang lain. Itu akan membahayakan. Makanya kami akan menindak tegas apabila melakukan balapan liar. Baik. Akan kita tilang. Setelah kita tilang, motornya kita tahan minimal 1 bulan. Kalau orangnya nanti motornya sudah nggak karuan, ya kita proses, kita tahan lebih lama lagi. Ya. Gitu, Pak. Dulu-dulunya sebentar memang Pak ya, ditahan ya Pak. Nggak lama seperti ini Pak ya, dulu-dulunya. Kalau Bali itu. Ya, dulu kita belum monitor, tapi saat ini kebijakan dari Bapak Kapolres tahan minimal 1 bulan. Wah, itu. Gitu, Pak. Supaya memberikan efek jerah Pak ya. Baik, ya, ini ada pertanyaan dari Silpi di Kereng. Ini banyak sekali yang nanya. Ini ada lagi muncul pertanyaan Silpi di Kereng. Jelang Lebaran ini di kampung saya di jalan dekat Ungkrip itu banyak kemalingan anjing dan pompa air. Nah ini sudah terjadi kejadian kemalingan nih, kemalingan hewan peliharaan anjing dan pompa air. Adakah tim kepolisian bergerak di malam di lingkungan permukiman untuk mengontrol perumahan dan juga apakah di sana ada ronda malamnya gitu. Nah ini seperti apa tanggapan dari Pak Edia? Ini ada kemalingan nih, laporan nih. Silakan. Oke, Bapak saudara kami yang ada di Kereng di Ungkrip, alhamdulillah kayak kemarin malam mingguannya di Komplek Ungkrip sana aja. Memang sepi situ Pak ya? Kebakaran di sana. Memang sepi situ Pak ya kayaknya. Memang di sana sepi Pak. Sana sepi, gelap. Nah, itu, waduh. Kalau dalam teori kami N+K, niat dan kesempatan. Niat misalnya orang mau mencuri mudah gitu. Kemudian kesempatannya ada karena di situ gelap Pak. Gelap. Betul. Jadi teknik kami yang kami sarankan tadi, mohon nanti kalau masalah anjing ini silahkan nanti anjingnya itu kalau bisa itu ya jangan diliarkan Pak. Karena kemarin saya ini juga pernah mengamankan orang nyuri anjing dengan cara pakai slang, pakai tongkat, terus di ujungnya itu ada kawat, ditarik. Ya jadi dengan bantuan masyarakat akhirnya bisa diamankan. Bisa diamankan, kita bawa ke kantor polisi. Ada 2 orang itu Pak. Modusnya apa ya sebenarnya mencuri anjing itu? Apakah dijual atau dikonsumsi itu? Modusnya apa pencuri? Modusnya apa dia pelakunya itu? Mencuri anjing sehingga bisa mencuri anjing. Oh, ya itu ada beberapa kemungkinan. Saya tidak akan menyebutkan. Saya sebutkan. Jadi nanti yang saudara-saudara saya yang berjualan RW. Apakah saya sebutnya apa ini? Yang berjualan rica-rica RW, silahkan kalau membeli RW-nya itu dari sumber yang jelas. Dari sumber yang jelas gitu. Saya mau mengatakan nanti saya tidak memiliki datanya, tapi data kami tidak punya. Ini mau dibayar. Cuma kami dapat informasi, data yang ada kami kemarin yang kami amankan di daerah Tilung 1, Menteng di Tilung 1 yang sudah kita amankan, yaitu akan dijual ke suatu tempat. Akan jual ke suatu tempat, ya itu tadi mau dijual ke suatu tempat nanti akan dibuat rica-rica. Nah, makanya saran dari kami, warga masyarakat, saudara kami yang berjualan RW, silahkan membeli RW dari sumber yang jelas. Gitu Pak. Ngerti maksud saya ini Pak? Iya. Jadi Bapak-bapak ada saudara-saudara saya, mohon nanti anjingnya dijaga di rantai,
kemudian setelah itu warga masyarakat yang berjualan RW, sate RW maupun rica-rica RW silahkan membeli dari sumber yang jelas. Kemudian yang untuk antisipasi pompa air yang hilang. Itu sering juga Inilah terjadi, jadi, pompa air sih hilangan. pompa air yang hilang tadi, mereka kan naruhnya di tempat yang di luar, tidak dimasukkan dalam keranjang yang besi. Keranjang besi tidak dimasukkan. Diteralis gitu ya? Netralis tidak di luar. Ya, harapan kami silahkan menaruh pompa air tadi di dalam rumah lah, atau di dalam dapur. Jadi bisa mengurangi N+K-nya itu tidak ada. Karena kesempatannya pompa air ditaruh di dalam. Kalau di luar ditinggal tidur hilang. Ya saya di kantin ini kita lihat yang di komplek Unggri kan sepi. Rata-rata pegawai. Biasanya itu ditinggal itu kan. ditinggal penghuninya, Pak. Itu, Ya? Pak. Ya. Biasanya ditinggal penghuninya dan dibiarkan bebas, pompanya tidak diantisipasi dan adanya pengamanan gitu ya. Ya, ini ada lagi pertanyaan Pak Edi dari Iwan. Nah, ini Iwan ini melaporkan di Bundaran Burung, tepatnya Jalan Insinyur Soekarno, itu ada Bali, ada balapan liar. Nah, itu di situ banyak anak-anak kumpul-kumpul, angkat-angkat motor, ya. Mungkin jumping, mohon diamankan. Ini mengganggu masyarakat dan penjalan pengguna jalan maksudnya. Bagaimana nih laporan dari Pak Iwan di sekitaran Jalan Soekarno? Nah, katanya melaporkan ada sering terjadinya Bali di situ, Pak. Bagaimana tanggapan Pak Edi? Silakan. Oke, alhamdulillah. 1 minggu yang lalu, tepatnya malam minggu atau minggu pagi yang lalu, itu kita pernah mengamankan di situ. 2 minggu yang lalu atau ini, kita mengamankan di sekitar Bundaran Burung itu, Jalan Soekarno, Bundaran Burung, itu kita amankan. Yang tadi sudah saya sebutkan, ada beberapa sepeda motor, ada 15-an. Kemudian ada anak-anak, itu kita amankan. Makanya terima kasih, informasi itu sudah kita tidak lanjuti. Dan hari Minggu kemarin itu tidak ada. Tidak ada steril kita nongkrong di situ, tidak ada. Karena kita tegas, apabila ada balapan liar, kita tegas akan kita tidak. Kita amankan, kita tidak, kita tilang, baru kita tahan motornya. Dan dipanggil. Terima kasih Pak Iwan yang telah memberikan informasi kepada kami. Dan kami tetap melaksanakan patroli penjagaan blue light patrol. Ya, Pak Edi, ini kan di jalan raya tuh sering kita temukan juga knalpot yang bising ya. Itu apakah juga melanggar aturan? Ada juga itu yang hukumannya atau melanggar aturan gitu, maksud barangkali. Yang bising-bising itu loh, knalpot ya. Betul. Kami dari Satlantas kita akan melaksanakan hunting system. Memang pada saat ini sedang dilaksanakan operasi keselamatan. Operasi keselamatan itu kita lebih kepada memberikan himbauan-himbauan Kamtibmas, keselamatan, sifatnya yang simpatik. Tapi apabila ada balapan liar, tetap kita lakukan penindakan. Dan kita pada sore hari, malam hari, atau siang, anggota kami yang ada di Palangkaraya, Satlantas Palangkaraya, itu akan melaksanakan hunting system. Jadi kalau ada plat blong atau plat yang berisik itu, langsung diamankan, Pak. Kita amankan, kita bawa ke pos Bundaran atau ke Satlantas Polres, kita lakukan penindakan, dan kita suruh ganti di tempat. Nanti di pos Bundaran itu kita suruh ganti. Ya, ada penelpon lagi masuk nih. Kita sapa lagi penelpon selanjutnya. Selamat pagi pendengar. Selamat pagi Pak. Iya, dengan siapa Pak? Iya, dengan Wawan nih Pak. Oh ya, Wawan ya. Wawan di Jalan RT Milono Pak. Ya, Milono. Silakan langsung saja pertanyaannya kepada narasumber kami di sini. Selamat pagi Pak narasumber. Selamat pagi Bapak. Iya, ini Pak mau tanya, karena kan menjelang puasa ini biasanya kami anak-anak melakukan Bali gitu Pak ya. Nah ini seperti di bandara di Jalan Insinyur Soekarno itu Pak,
atau di beberapa, wah ini marak Pak. Anak-anak itu setiap malam, bukan malam minggu aja Pak, tapi ya setiap malam ada aja gitu Pak. Nah tolong dari pihak kepolisian untuk mengamankan Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wawan di RT Milono. Ini sudah kesekian kalinya ya laporan dari masyarakat terkait Bali. Ternyata Bali ini tidak hanya malam minggu, tapi setiap malam kalau tidak salah tadi yang dikatakan Pak Wawan. Bagaimana tanggapan Pak Edia Sutata? Apakah patroli juga dilakukan di waktu-waktu yang tidak hanya libur Pak? Mungkin mendengar. Oke Pak, saya terima kasih sekali informasi dari Pak Wawan di RT Milono. Akan kami tidak lanjuti. 100% akan kami tindak lanjuti. Nanti kami arahkan patroli kami ke RT Milono, ke bandara. Dan mereka biasanya dengan ngebut, memang ini tidak berkelompok Pak ini. Saya kan juga sering mengamati di daerah itu, mereka ini satu orang, berat, atau dua orang lah, berat, gitu, dengan kecepatan tinggi. Terus dengan blong, knalpot yang keras, suara bisik itu. Nah, ini akan kami tidak lanjuti. Kami nanti akan menempatkan personil di situ untuk patroli wilayah situ, baik itu dengan sepeda motor ataupun dengan mobil. Kita akan keliling dan nanti akan kita lakukan penindakan. Terima kasih untuk yang nanti kita yang di RT Milono maupun di bandara. Yang pastinya harus koordinasi juga Pak Edia ya. Masyarakat di sana sekitar harus ketika ada Bali langsung laporkan begitu ya, supaya kepolisian tidak. Nanti Pak Wawan yang di RT Milono, silakan nanti kalau ada yang melihat hal tersebut, ini bisa menelpon ke 110 kami, call center, maupun yang di Polsek Pahandut yang nomor telepon yang telah kita sebutkan tadi. Iya. Demikian. Nah, ya ini ada lagi Pak Edia, ini seringkali dikeluhkan masyarakat juga terkait dengan barang truk bermuatan besar masuk ke perkotaan. Ini seringkali dikeluhkan karena sebenarnya bagaimana aturan yang jelas mengenai truk bermuatan besar masuk ke dalam kota ini? Apakah ada regulasinya mungkin dari kepolisian? Ya. Gini, kita nanti kan di jalan raya yang ada di Palangkaraya ini ada tipe-tipe jalan raya. Di situ jalan raya yang umum, ada yang jalan raya yang tulisannya 3C itu yang hanya golongan tertentu yang bisa masuk. Ya, ini nanti kita akan selektif. Kami akan koordinasi dengan Satlantas maupun Direktorat Lalu Lintas. Kira-kira yang bisa masuk ini yang mana? Nanti apabila nanti ini memang tidak sesuai dengan speknya, spek jalan maupun spek kendaraan yang masuk, maka akan kita lakukan penindakan. Ya, terima kasih informasinya. Dan yang muatan besar, juga kendaraan yang besar, Tronton, kemudian muatan berat, nanti kita akan lakukan penindakan atau istilahnya kita cek dulu. Kita cek dulu apakah ini layak atau bagaimana. Terima kasih. Baik. Ya, karena keterbatasan waktu sebenarnya sangat menarik dan ingin lebih panjang lagi waktunya karena kita terbatas waktu. Silakan Pak Edia Sutata menyimpulkan apa yang disampaikan dari awal hingga akhir secara singkat kepada pendengar supaya di momen Lebaran tahun ini tidak banyak terjadi kriminalitas yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Silakan Pak Edia. Ya, terima kasih. Kami tetap menghimbau kepada saudaraku semuanya, pendengar RRI Kalimantan Tengah, Palangkaraya pada khususnya, agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena sampai saat ini untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya masih pandemi COVID-19. Dengan cara mencegah, pertama kita cegah dengan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Dan ada lagi hindari mobilitas, 5M, hindari mobilitas. Dan ini sebentar lagi ada Lebaran, mohon untuk mudik ditiadakan. Karena apabila kita mudik, kemungkinan besar kita nanti bukan memberikan manfaat, tapi akan menularkan penyakit. Itu untuk pandemi COVID-19, mitigasi COVID yang dilakukan. Dan untuk mencegah terjadinya tindak kriminalitas yang ada, kami dari kepolisian akan meningkatkan patroli kami, antisipasi kami, baik terbuka maupun tertutup, kita akan antisipasi.
Dan harapan kami warga masyarakat yang ada di Palangkaraya untuk menjaga harta bendanya, menjadi polisi bagi dirinya sendiri, menjaga harta bendanya, baik itu sepeda motor, handphone, maupun perhiasan. Dan untuk yang keluar, ibu-ibu maupun mbak-mbak yang belanja, silahkan nanti pakai perhiasan sewajarnya saja. Kemudian bawa tas ataupun dompet ditaruh di tempat yang aman. Jangan digantungkan di dashboard. Digantungkan di dashboard ataupun di stang. Nanti itu niat kesempatan oleh oknum-oknum. Begitu Pak Edi Suroso. Iya. Itu menghindari jamret tadi Pak ya. Baik. Terima kasih Pak Edi Suratata. Luar biasa sekali penjelasannya. Selamat bertugas. Salam sehat selalu untuk Anda di sana. Dan selalu melayani masyarakat dan mengayomi masyarakat untuk Kota Palangkaraya lebih tentram dan juga kondusif. Selamat beraktivitas Pak. Selamat pagi Pak Edi Suroso. Ya. Baik, demikian pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada. Dialog interaktif kami bersama dengan narasumber Kabak Ops Polresta Palangkaraya, Kompol Edia Sutaata, sudah hadir selama 1 jam menemani Anda di RRI Net Palangkaraya dan juga Pro 1. Terima kasih Anda yang sudah bertanya dan juga Anda yang tadi nelpon juga terima kasih atas kebersamaannya dan juga atensi dengarnya. Kita akhiri sampai di sini. Selamat pagi menjelang siang. Sampai jumpa.